Suara burung. Siapa? Masa sih? Oh, Itulah nih. udah terekam ya, Enggak. Pak Liv ya. Suaraku gimana Mas? Aman kok? Daman. Oh ya wis. Oke. Oke, tak lanjut berarti Mas. Oke, baik. Uh, kita mulai. Ini adalah pertemuan kedua kita, gitu ya. Pertemuan kedua di mana pada pertemuan ini nanti kita akan membahas mengenai CI, gitu ya, mengenai instalasi CI dan konfigurasi awalnya. Nah, nanti mungkin langsung saya dipengatari. Saya izin share screen ya teman-teman ya. Oke, tunggu sebentar. Oke, pertemuan kedua. Jadi pertama kita harus tahu tentang konsep MVC, gitu ya. Jadi MVC itu aja. MVC itu merupakan model view controller, gitu ya. Dari kata-katanya ada model dan view controller, gitu ya. Nah, itu merupakan sebuah konsep, gitu ya, yang digunakan dalam pengembangan aplikasi untuk memisahkan antara tiga komponen utama, yaitu model, view, dan controller. Tujuannya buat apa? Ini untuk memudahkan pengembang aplikasi, meningkatkan fleksibilitas, dan memungkinkan perubahan pada suatu komponen tanpa mempengaruhi komponen lainnya. Nah, jadi model view controller ini itu sebagai guideline, gitu ya, sebagai konsep dalam developer membuat sebuah aplikasi, gitu ya. Nah, definisinya sekarang kita baca ya, bahwa model ini itu merupakan bagian yang bertanggung jawab untuk mengelola dan memanipulasi data atau informasi pada sebuah aplikasi. Fungsinya itu untuk menyimpan, di situ ada penyimpanan, dan memproses data aplikasi serta mengatur hubungan antara data. Nah, sedangkan view ini merupakan komponen yang bertanggung jawab untuk menampilkan data dari model, ya tadi model itu istilahnya backend-nya gitu, dan berinteraksi dengan pengguna. Nah, sedangkan view ini itu yang akan tertampil kepada klien, gitu ya, pada penggunanya. Nah, kemudian ada konsep lagi yaitu adalah controller, di mana controller ini merupakan bagian dari aplikasi yang mengatur interaksi antara model dan view. Jadi controller ini istilahnya jembatannya antara model dan controller, gitu ya. Oke. Selamat datang Mas Saifullah, gitu ya. Lanjut saja. Ini baru awal Pak Mas Saifullah. Jadi mengikuti saja. Oke, berikutnya kita akan mengenai pemrograman web framework, di mana web framework ini adalah sebuah kerangka kerja, gitu ya, atau suatu set aturan dan standar yang digunakan untuk membangun sebuah aplikasi berbasis web, gitu ya. Jadi framework itu ada banyak ya teman-teman, nggak cuma di web tapi di mobile itu ada juga, di desktop itu ada juga. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai webnya. Nah, manfaatnya itu apa? Manfaatnya itu mempercepat pengembangan, jelas, gitu ya. Karena dalam mengembangkan, kalau misalnya menggunakan PHP
biasa antara pengembang yang satu algoritma pasti berbeda dengan pengembang yang kedua. Nah, makanya di kerangka kerja ini dibuat suatu aturan yang nanti siapapun pengembangannya itu paham gitu. Nah, yang kedua adalah pemudahkan pemeliharaan, jelas. Yang terakhir itu mengoptimalkan keamanan. Nah, jadi kebetulan di dalam framework ini pasti sudah mempertimbangkan sebuah keamanannya. Gitu ya. Jadi kalau misal kita coding PHP biasa gitu ya, atau prosedural maupun object oriented gitu, nah kadang-kadang kita lupa dengan keamanannya. Jadi masih ada salah untuk istilahnya orang untuk membobol keamanan buat yang telah kita buat gitu. Nah, berikutnya ada lagi mengenai CSS. Nah, CSS ini ada frameworknya. Itu yang teman-teman sering dengar itu adalah Bootstrap. Nah, Bootstrap ini adalah framework front end yang populer untuk mengembangkan website dan aplikasi web. Bootstrap ini dikembangkan oleh Twitter dan tersedia sebagai open source. Jadi teman-teman bisa pakai sebebas mungkin gitu ya di Bootstrap ini. Nah, kelebihannya dari Bootstrap itu jadi kalau misal kita membuat button gitu ya, itu kita harus set lebarnya berapa, kemudian ada ukurannya berapa, warna teksnya nanti apa. Nah, sedangkan di Bootstrap ini nanti sudah ada, jadi mudah digunakan. Kemudian responsif, jadi dia sudah yang ada di sana, yang sudah ada di dalam Bootstrap itu responsif. Konsisten jadi standar gitu ya, standar ketika primary warnanya semuanya pasti biru. Nah, kemudian nanti ada sukses warnanya hijau. Warna ketika itu delete gitu ya, yang berbahaya itu biasanya danger itu semuanya sama. Komunitas besar. Nah, komponen dalam Bootstrap itu ada grid, ada navbar, form, button, dan card. Nah, ini ada macam-macam fungsinya. Kalau grid itu sistem kritik responsif yang memudahkan pengembangan untuk tata letak dalam website gitu ya, sehingga website tersebut responsif. Kemudian ada navbar, itu komponen untuk membuat menu navigasi gitu ya. Kemudian ada form, nah ini seperti input, jadi ada input, network, radio button, dan lain sebagainya. Kemudian ada button, gitu ya. Kemudian yang terakhir ada card. Card ini berarti kartu gitu ya. Itu biasanya ada nama, kartu nama gitu. Nah, keunggulan dari CI itu mudah dipelajari. Apalagi CI3 ini ya. CI3 itu berhubung sudah lumayan lama dan memang jadi pengembangnya juga sangat banyak. Jadi dokumentasinya juga banyak. Nah, kemudian kinerja CI itu dirancang untuk memberikan kinerja yang cepat dan efisien. Fitur yang membantu meningkatkan kinerja termasuk sistem cache yang dapat dikonfigurasi dan pemetaan helper yang teroptimasi. Kemudian struktur MVC-nya ini terlihat banget, jadi nanti teman-teman bisa melihat gitu ya. Kemudian CI3 ini juga ringan, makanya kita nanti menggunakan CI3. Nah, ini ada komunitasnya besar, kapabilitasnya baik, keamanannya juga lumayan gitu ya, karena itu ada fitur enkripsi, validasi input, dan proteksi CSRA gitu ya. Kemudian ada integrasi dengan library yang lainnya. Nah, kemudian aplikasi yang berikutnya itu aplikasi yang namanya Visual Studio Code, di mana Visual Studio Code ini itu adalah aplikasi untuk kita menulis kode di VS atau yang sering disebut dengan VS Code. Nah, ini VS Code ini adalah aplikasi kode editor buatan Microsoft gitu ya, yang dapat dijalankan di semua perangkat desktop secara gratis. Nah, kemudian VS Code ini menurut Stack Overflow gitu ya, ini lumayan terkenal populer karena Visual Studio Code ini berada di peringkat 1 dengan presentasi user mencapai 71%. Gitu. Itu sangat
digunakan sangat apa ya, sangat user friendly sehingga para pengembang itu suka menggunakan VS Code ini. Nah, keunggulannya itu ada fitur lengkap gitu ya, gratis, kemudian ringan, kemudian mendukung banyak bahasa. Jadi nggak cuman PHP, HTML, Python juga bisa di sana, R juga bisa di sana gitu. Nah, itu. Jadi bahasanya yang bisa terinstall. Performanya cepat gitu ya. Jadi dibandingkan text editor yang lain mungkin VS Code ini salah satu performanya itu sangat cepat gitu ya. Kemudian multi-platform, jadi bisa digunakan di Windows, Linux maupun macOS. Nah, materi pada ini nanti kita akan belajar mengenai instalasi VS Code, instalasi kode igniter, konfigurasi CI, dan bootstrap dengan CI gitu ya. Nah, di VS Code itu nanti ada ekstensi. Ekstensi ini istilahnya plugin gitu ya. Plugin di mana nanti ekstensi ini akan mempermudah kita dalam pengembangan. Nah, itu ada 4 gitu ya. Kalau misalnya ada 4, nanti yang teman-teman akan install. Yang pertama itu Zapier, di mana Zapier ini membuat pengguna itu mudah memformat kode menggunakan pintasan keyboard. Jadi ketika kita CTRL-S gitu, nah nanti source code-nya akan rapi sendiri gitu. Dan kemudian ada auto rename tag gitu, gunanya buat apa? Untuk mengganti nama pembuka atau penutup tag jika terjadi perubahan. Jadi nanti kalau teman-teman merubah tag awal gitu ya, misal H1 gitu, H1 heading 1 ya, heading 1 biasanya kan bukan kurung situ H1 tutup kurung situ, terus apa namanya gitu ya, kemudian nanti slash H1 gitu. Nah, ketika nanti teman-teman menggunakan auto rename tag, teman-teman mengganti H1 di awal, itu penutupnya otomatis rename gitu. Nah, kemudian ada PHP interface, di mana Zapier ini memberikan fitur kode completion dengan saran yang detail dan dukungan GoTo langsung ke sumber. Nah, ini istilahnya digunakan untuk PHP-nya ya. Kemudian untuk PHP untuk kode igniternya ada sendiri juga. Nah, nanti ini memudahkan ketika misal kayak kita membuat view atau membuat model. Nah, itu kelasnya itu sudah kelas kode igniter itu nanti nampil di situ. Nah, ini ada icon-iconnya gitu ya namanya. Zapier itu bentuknya P. Kemudian ada tag, ada gajah itu untuk PHP. Kemudian ada logo kode igniter. Nah, ini instalasinya ya, lebih sama. Nah, kita sekarang lanjut saja ke praktek installnya. Nah, teman-teman berhubung saya sudah pernah install gitu ya, daripada saya install lagi, nanti teman-teman coba sendiri saja di rumah. Di sini saya pengen ini aja, ingin share di mana linknya akan teman-teman dapatkan gitu ya. Oke, jadi di sini teman-teman ketika membuka, pertama adalah VS Code gitu ya, VS Code, diklik aja. Kemudian nanti di dalam VS Code ini ada fitur download gitu ya, ada menu download ini, diklik gitu. Nah, nanti ketika download ini ada pilihan lagi biasanya tuh. Bentar. Nah, jadi VS Code ini gunanya buat itu. Nah, di sini ada berbagai macam OS gitu ya. OS yang pertama ada Windows, OS yang kedua ada Linux, kemudian OS yang ketiga adalah Mac gitu ya. Nah, ini teman-teman pilih aja. Mau yang zip atau sistem installer bebas. Yang X ini atau ini aja. Nah,
nanti di download. Pilih yang misal yang inilah, ini menggunakan itu. Nah, nanti di download aja teman-teman, kemudian nanti diinstal secara default. Default itu gimana? Ya biasa, istilahnya di next gitu ya. Nah, nanti teman-teman akan menampilkan sebuah halaman yang dinamakan VS Code. Nah, ini. Jadi tampilan VS Code seperti ini. Dan nanti berikutnya teman-teman akan ini aman kan ya? Jaringan masih aman ya, Mas Saifullah ya. Oke. Aman. Cuma di sini ya buat ya. Oke. Nah, jadi kemudian kita menginstal ekstensi tadi ya. Jadi setelah kita menginstal VS Code ini, kemudian kita menginstal ekstensi. Nah, ekstensi yang pertama adalah Patir ini. Nah, ini biasanya ada gambarnya mungkin karena jaringannya agak jelek. Jadi ada Patir kode formatter ini. Kita adanya di sebelah kiri ini. Kemudian nanti teman-teman cari di sini aja, tulis Patir gitu. Nanti dia otomatis ada nampil gitu. Kemudian yang kedua ada auto rename tag. Kemudian ada yang CI ya. Yang PHP ini, PHP Intelligence. Kemudian yang terakhir itu yang for code editor. Nah, ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, ini teman-teman wajib install lah. Nanti dicoba sendiri manfaatnya gimana gitu ya. Nah, oke, itu instalasi PSV seperti itu. Nah, kemudian untuk CI-nya itu seperti apa? Jadi untuk CI tinggal ditulis CI3 di dalam internet gitu ya. Nah, berhubung kalau misal CI doang, nanti CI itu sudah ada versi 4-nya. Nah, makanya yang kita gunakan di sini adalah CI 3-nya. Nah, nanti kalau CI3 sedang loading. Oke, sambil menunggu mungkin Mas Saifullah ada pertanyaan dulu. Kita sambil menunggu. Ini ya, kode igniter 3113 ini. Ini juga di download. Nah, bedanya kalau CI3 sama CI4, kalau di CI4 itu sudah ada komposer, teman-teman. Dimana komposer ini istilahnya apa ya? Resource yang dibutuhkan dalam pengembangan itu lebih banyak gitu. Nah, risikonya tapi juga ada. Risikonya biasanya lebih berat karena ya ini ya frameworknya ketambahan dengan case plugin-plugin yang lainnya. Nah, ini ada dua macam ya. Ada ini CI3 sama CI4. Pilih aja CI3 karena kebetulan yang saat ini kita pelajari adalah CI3. Nah, ini filenya. Saya sepertinya sudah pernah install CI. Oh ya, saya udah pernah. Ini ya. Nah, nanti teman-teman kalau sudah ada, ini di download aja. Kemudian ditaruh di dalam htdocs. Jadi teman-teman masuk ke htdocs-nya teman-teman. Saya di ini ya, lokal disk, kemudian sampp, kemudian htdocs. Nah, kemudian diekstrak di situ teman-teman. Ekstrak. Nah, ini kita ganti nama. Ini yang di dalam dikeluarin di sini ya. Dan tadi kan jadi code editor
masuk masih CodeIgniter lagi. Nah, jadi kita rubah ke htdocs, ketika diklik ada file CodeIgniter. Nah, ini supaya biar lebih enak, kita buat CI3 gini. Nah, jadi nanti kalau misal manggil, kita bukain servernya dulu, localhost, kemudian nanti ke CI3 gitu ya. CI3. Nah, kita buka SABP-nya. Oke, sudah aktif ya. Nah, setelah itu baru di sini kita buka. Nah, ini kalau saya rubah itu karena ini ya teman-teman, di hostnya saya sudah rubah gitu ya. Kemudian di sini CI3. Kalau teman-teman defaultnya biasanya localhost, kemudian CI3. Nah, rupanya error ya teman-teman ya. Di sini ada PHP error. Nah, kayak gini. Pertama, creation of dynamic property CI URL. Nah, ada masalah. Ini teman-teman, ini penyebabnya adalah, nah, kita belajar untuk mencari masalahnya gitu ya. Caranya gini teman, copy di message-nya itu, di copy, kemudian di paste, kita pilih yang websitenya Stack Overflow. Nah, nanti buka. Jadi teman-teman kalau misal ada masalah gitu ya, nah nanti silahkan cari ke dokumentasi yang dulu-dulu pernah di apa namanya ditangani gitu ya. Nah, nih rupanya ada kasus serupa. Creation of dynamic property CI-URL config is depreciated, gitu ya. Cara menangannya gimana gitu. Nah, kalau di sini nggak ada centang hijau, ya cari aja yang poinnya banyak gitu. Nah, ini dibahas nih. Jadi nanti memberikan ini ya. In all above mention class add ini. Jadi ini itu ditaruh di setiap atas ini ada sistem for UI.php. Nah, ini ditaruh di situ teman. Nah, sekarang kita masuk ke VS Code. Kemudian kita buka CI3. Ini CI3-nya tadi ya. Yang CI3. Kemudian kita samakan itu. Sistem core uri.php. CI3, sistem core, kemudian uri, gitu ya. Nah, di atasnya, di atas kelas CI uri ya. Di atas kelas CI uri itu dikasih komentar ini tadi. Sintak ini tadi. Kemudian di save. Nah, kemudian sistem core router.php. Sistem sistem router ya. Sistem core router. Core sistem core router. Router mana ya? Ini ya. Nah, ini di atasnya itu ditaruh di atas kelas CI routernya. Di save. Kemudian router sudah, URI sudah, kemudian sistem core loader. Sistem core loader. Nah, ini ditambahkan. Nah, kayak gini. Ya. Kemudian loader sudah, controller sekarang. Sistem core controller. Di atasnya sini ditambahkan juga. Oh, sorry. Belum ke copy. Nah, kemudian yang setelah controller ada database DB driver. Masuk ke database DB driver. Ini juga dikasih di atas abstrak itu, ya kan? Nah, setelah itu coba di refresh dulu. Nah, ketika ada welcome to CodeIgniter, berarti instalasi CodeIgniter teman-teman sudah berhasil. Seperti itu teman-teman. Jadi konfigurasinya seperti itu ya.
Nah, nanti ketika membuat sebuah aplikasi ada apa hal yang perlu teman-teman lihat, itu langsung masuk ke sistem, sintak ini ditaruh di masing-masing itu ya. Nah, nanti ini ada berbagai macam folder gitu ya. Struktur foldernya seperti ini. Nanti yang sering kita pakai yang jelas ada di config ini. Config. Jadi base URL-nya apa? Nah, itu apa gitu ya. Kemudian nanti database-nya kita setting juga. Hostname-nya apa, username-nya apa, password-nya apa, ini. Kemudian menggunakan MySQL atau MySQLi. Udah, ini rutesnya. Jadi kita juga akan di sana. Oke, seperti itu. Ya teman-teman, itu untuk pertemuan kali ini. Mungkin teman-teman harus coba dulu ya, karena kalau enggak kelihatan gitu ya. Nah, ini instalasi sudah tadi. Nah, ini layouting ya. Layouting saya rasa besok lagi aja, karena waktunya mepet dengan berbuka gitu ya. Oke, mungkin sebelum saya tutup, ada pertanyaan dari Mas Saifullah. Silahkan Mas Saifullah, jika ada pertanyaan. Pak, ada Iya, suaranya nggak Pak? silakan Mas Saifullah. Sudah masuk. Ya, Itu gimana Mas? CI3 itu yang kekurangannya apa Pak CI3? Kekurangan dari CE3 ya? Iya. Jadi kalau kekurangannya mungkin yang pertama, berhubung dia belum ada komposer, mungkin di library-nya belum sebanyak CE update-nya gitu ya, yaitu CE4. Nah, kemudian di CE3 ini berhubung dia produk lama gitu ya, dia masih menggunakan PHP 5 kalau nggak salah. Nah, PHP 5 itu padahal sekarang PHP sudah berkembang ke PHP 8. Nah, mungkin kelemahannya kayak gitu. Jadi ketika kita mendevelop CI3 ini di PHP yang terbaru, kadang-kadang kayak tadi NQRT tadi, yang masalah di error kita bahas tadi. Nah, jadi kelemahannya ya saat ini sudah mulai ditinggalkan. Jadi mungkin harus ada pembaruan lagi. Ada lagi Mas Saifullah? Kalau kata Pak Wicak masih disuruhnya download ini Pak, install PHP 7.4. Oh, 7.4 ya. Coba Iya, dicoba dulu Mas Saifullah, nanti yang CI3 ini saya lupa tadi kayaknya sempat ada ininya ya. udah sih Pak, udah di-install juga. Oh, sudah ya? Sudah sempat terpasang kayak gitu Mas? Apanya Pak? Sudah sempat install CI3-nya ke ini enggak? Ke PC belum? Iya. Sudah ya? Baru setting ini sih Pak, setting apa PHP. C3 udah download, tinggal udah dipindahin juga ke htdocs dulu, saya buka lagi. Oke. Nah, nanti mungkin perlu dicoba Mas itu. Mengenai apa namanya? Ada dapat masalah enggak? Kalau di PHP 7 setahu saya masih dapat masalah sama kayak yang tadi kita bahas tadi Mas. Tapi nanti dicoba dulu ya. Siapa tahu CI7 masih support untuk CI3-nya. Gitu. Kemudian untuk besok Mas, pertemuan berikutnya itu kita akan bahas sampai ke ini ya. Sekarang sudah mulai coding-nya gitu. Mulai dari set database gitu ya. Itu tadi sudah saya jelaskan beberapa apa namanya? Struktur foldernya. Tadi kan ada config, kemudian saya lupa yang lain malah belum saya jelaskan.
Sebentar. Saya bahas dulu. Nah ini ya, config sudah. Config itu nanti buat konfigurasi database segala macam itu ya teman-teman ya. Nah kemudian ada folder lagi mengenai ini controller, models, sama view. Mana view? Jadi ini tampilannya teman-teman. Models ini adalah hubungan dengan database-nya, sedangkan controller ini adalah pengontrol agar model itu bisa di-load ke view. Nah, gambaran secara singkatnya seperti itu. Nanti makanya folder yang sering kita pakai mungkin di controller, kemudian di models, view, config, kayaknya itu. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti sebenarnya ada banyak ya, ada helper segala macam. Tapi yang nanti atau besok kita bahas ada di 4 folder itu. Gitu, Mas Saifullah. Apakah Iya, Pak. ada gambaran? Iya, Ada ya? ada ya. Mungkin ini nanti dicoba-coba dulu Mas Saifullah mengenai instalasinya. Pertemuan berikutnya kita akan membahas semua yang sudah dikasih oleh Pak Wicak gitu ya. Jadi ada apa namanya login, kemudian ada apa gitu, ada ya sampai login kalau nggak salah di Pak Wicak gitu. Ada pertanyaan lagi Mas Ibu? Ya sudah, Pak. Sudah ya. Gitu aja. Ini di Mas Saifullah di mana rumahnya? Saya lupa. Di Lebak, Banten. Oh Banten ya. Ini Iya. udah mau maghrib. Iya, saya masih di tempat kerja ini. Oh gitu. Oke. Ya masih berpuasa atau Sekalian masih pulang. Hah? puasa enggak ini? Puasa dong. Oh, oke. Alhamdulillah. Batal kan? Ya, alhamdulillah. Oke, sekian Mas Saifullah, kita tutup berhubung waktunya sudah mepet juga dengan berbuka. Nanti kalau misal Mas Saifullah ada kendala bisa langsung tanyakan saja, nggak apa-apa. Hubungi ke nomor WA saya boleh, atau ke Pak Wicak juga boleh, silakan. Iya, Pak. Yang penting kalau misal di pemrograman framework ini nggak bisa cuman melihat gitu ya, nanti harus teman-teman coba praktek dulu, baru nemu salahnya di mana, baru nemu bingungnya di mana. Gitu ya. Terima kasih Ya, Mas Pak. Saifullah atas waktunya, sudah ikut join gitu ya, walaupun sebentar. Oke, saya tutup dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin saya tutup dengan Mas Saifullah ya. wabarakatuh. Iya, Pak.